Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu narasumber seminar budaya positif di sekolah. Yang saya hormati pula para peserta seminar. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya dalam acara ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita bisa hadir dalam kesempatan ini, dalam acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi terakhir kita, Nabi Muhammad SAW. Susunan acara yang akan dilaksanakan pada seminar hari ini adalah yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua adalah penyampaian materi dengan tema budaya positif di lingkungan sekolah oleh Ibu narasumber Ibu Ida Walidah SE SPD. Kemudian acara yang ketiga adalah tanya jawab. Nah, tanya jawab ini dibagi menjadi dua termen. Termen yang pertama peserta bisa mengajukan 2 pertanyaan dulu. Kemudian setelah 2 pertanyaan pada termen ke-1 kita buka termen kedua dengan sama 2 pertanyaan. Kemudian acara yang keempat yaitu doa dan yang kelima tutup. Supaya seminar ini berjalan dengan baik dan lancar, marilah kita buka saja acara seminar ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita menyimak lanjut ke acara yang kedua yaitu penyampaian materi oleh Ibu narasumber. Marilah kita menyimak dengan sebaik-baiknya supaya pengetahuan kita bisa bertambah. Kepada Ibu narasumber Ibu Ida Walidah SE SPD saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa man tabi'ahu ila yaumil amma ba'du. Ibu, Bapak guru dari SD Negeri Cileber serta Ibu orang tua siswa SD Negeri Cileber yang saya hormati. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi dalam acara berbagi materi budaya positif di lingkungan sekolah. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita limpahkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW serta puja dan puji syukurnya paling awal kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan pagi ini saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dan telah memenuhi undangan saya, kemudian juga kami sebagai SD Negeri Cileber mengucapkan banyak terima kasih. Semoga amal kebaikan Bapak dan Ibu semuanya mendapatkan imbalan Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai calon guru
dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim. Selama 6 bulan saya melaksanakan pendidikan sampai bulan Desember. Ada beberapa hal yang harus saya laksanakan, yaitu mengisi kelas online yang namanya Learning Management System (LMS). Kemudian di dalam LMS itu saya melakukan daring, ya, online, dialog, rapat. Sering itu seminggu 2 kali rapat, kemudian melakukan diskusi dengan teman di LMS, dan ini juga termasuk sebagai tugas aksi nyata. Aksi nyata dari pembelajaran modul harus dikolaborasikan, harus disampaikan kepada ibu bapak guru yang lain dan kepada orang tua. Karena guru penggerak ini bukan untuk saya pribadi, tapi nantinya selain dari guru penggerak harus menggerakkan, dan kita semua harus bergerak demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Supaya semangat, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Nah, sekarang masuk ke materi budaya positif. Budaya positif itu berarti kebiasaan kita sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah, membiasakan diri bersikap positif, bersikap yang baik. Sebagaimana sesuai dengan pembelajaran dari Ki Hajar Dewantara, bahwa tugas kita itu baik guru maupun orang tua yaitu menuntun, membimbing murid-murid kita atau anak kita untuk berperilaku baik, untuk menjadi anak yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berperilaku baik, berakhlakul karimah, kreatif, cerdas, tampil, ya, mandiri, tanggung jawab, yang tujuan akhirnya selamat, bahagia dunia dan akhirat. Jadi, dari Ki Hajar Dewantara itu saling berkaitan, saling berhubungan pembelajarannya. Kemudian ke budaya positif. Budaya positif, kebiasaan sehari-hari. Nah, dari kebiasaan itu menjadikan belajar disiplin positif. Apa itu disiplin? Nah, disiplin itu menurut Socrates dan Plato, ya, artinya belajar. Kalau kita kan mampu disiplin kan? Disiplin itu mampu, patuh, hasilnya patuh, tamat. Gitu. Nah, menurut Socrates dan Plato, disiplin itu adalah belajar, ya, disiplina. Belajar maksudnya belajar mentaati aturan, belajar tepat waktu, belajar dengan sungguh-sungguh. Pokoknya yang baik, yang positif. Belajar taat kepada orang tua, taat kepada guru. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan
dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, bedanya Ibu, disiplin di sini ya menurut budaya positif. Jadi si anak itu jangan sampai dia taat aturan, dia datang lebih pagi, dia mau patuh kepada orang tuanya hanya karena takut sieun kumaha dari jajan, sieun kuburu pergi goreng. Nah, jangan sampai seperti itu. Kalau itu berarti cuma jangka pendek. Kasihan sama anak, tidak punya kepribadian seutuhnya. Yang kita tuntut disiplin itu yaitu muncul dari diri pribadinya, muncul dari hatinya yang paling dalam. Dia sadar, oh saya taat aturan karena saya memiliki tujuan, karena saya punya prinsip. Saya datang lebih pagi, lebih nyaman, lebih enak, bisa santai di kelas, bisa memenuhi ikut pelajaran, tidak ketinggalan. Ya, misalkan harus ada kesadaran dari diri saya. Pakai baju seragam kok ya. Saya baju seragam supaya tidak ada kesenjangan dengan teman. Kalau misalkan ada yang bajunya banyak kan, pamer, misalkan bagus-bagus, kasihan sama yang bajunya sedikit misalkan, atau bajunya sederhana, jadi kesenjangan. Nah, kalau anak berpikir, oh iya ya, menghargai sesama teman itu penting. Biarinlah baju untuk nonton aja atau untuk yang lain, ke sekolah mah harus seragam. Nah, jadi si anaknya supaya menyadari sampai ke situ. Tidak hanya ke sekolah tapi itu baik cuma harus pakai baju seragam baik itu tidak mengerti apa maksudnya, apa maknanya, apa tujuannya. Jadi misalkan si anak dari sejak dini munculkan hatinya, munculkan perasaannya gugah, perasaannya dia merasa sadar karena butuh untuk tujuan dirinya ke masa depan. Bisa memahami maksud saya Bapak Ibu? Bisa. Lanjut ya. Teori motivasi perilaku manusia. Kan materinya tadi ada beberapa materi ya. Materi budaya positif itu kan belajar disiplin, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ke teori motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi itu apa Pak? Bapak ada yang tahu? Dorongan. Iya sih, 1000. Tepuk tangan atau Bu? Motivasi itu dorongan. Nah, yang kita harapkan dorongan dari dalam diri. Ada 3 motivasi. Motivasi karena takut hukuman, motivasi karena ada hadiah, reward, penghargaan, dan yang ketiga yaitu motivasi untuk menghargai diri sendiri. Yang pertama, anak terdorong tadi mau melakukan sesuatu karena takut dihukum. Tadi kan sama dengan disiplin sebetulnya. Ada dorongan dia melakukan sesuatu itu karena takut hukuman. Emak bisa dicepet, emak bisa dicarekan, ngaji soteh. Ya kan? Kemudian emaknya lami juara kahiji diberi hadiah pangeureun sasapedahan, diberikan sepeda baru, diberikan mobil-mobilan baru. Kalau kamu nanti satu, secara sepintas bagus, itu rangsangan, motivasi, dorongan bagi siswa, bagi murid, bagi anak kita agar anak kita menjadi lebih meningkat, lebih maju, ya, lebih rajin belajarnya. Itu hanya waktu dalam jangka pendek. Jadi si anak dampaknya itu akan ketergantungan. Kalau tidak dikasih hadiah, kalau tidak dihukum, dia tidak akan melakukan lagi. Cuma kan, nah yang diharapkan dari teori budaya positif ini, yaitu motivasi yang datangnya dari dalam diri anak untuk menghargai diri sendirinya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi dia itu sudah punya tujuan. Makanya di sekolah saya tanya anak-anak, Dek, datang ke sekolah kamu mau apa? Mau belajar Bu? Kalau mau belajar berarti di kelas harus bagaimana? Ya harus memperhatikan ibu, harus belajar. Tuh kan tahu. Tapi kenapa kok kamu ribut aja? Kamu main-main aja sama teman gitu. Iya Bu,
sambil loncat-loncatan. Oh ibu asik. Jadi harus, jadi kita sebagai guru harus apa? Jadi ya apa keinginan dan kemauan siswa. Sekarang itu sudah tidak ada lagi zamannya siswa dipukul, siswa dipaksa. Guru adalah segalanya. Semua berpusat kepada guru. Nah, yang dikupas dari teori ini bukan begitu, Ibu. Justru kami sebagai guru melayani murid. Semuanya berpusat kepada murid. Muridlah segalanya. Murid adalah anak kami. Kami sebagai orang tua di sekolah. Sagalanya murid. Seperti cerita Ki Hajar Dewantara. Beliau mempunyai anak di luar negeri, beliau itu tinggal, kemudian karena saking sibuknya, sibuk oleh pekerjaan, si anak menangis, ribut aja, tidak bisa tidak bisa dikendalikan, nangis aja. Terus Pak Ki Haji Dewantara barangkali stres, sibuk pekerjaan, ini anak nangis terus, saking pusingnya anak dibawa keluar, pintu dikunci, anak dibiarkan semalaman. Di luar negeri salju itu sedang banyak-banyaknya, cuaca sangat dingin. Saking keselnya Ki Hajar Dewantara itu anaknya sampai dibiarkan karena dia itu fokus pada pekerjaan. Saya sibuk, saya tuntutan pekerjaan harus selesai. Apa yang terjadi? Sekitar pagi-pagi sebelum subuhan, lebih sekitar 2 Januari masalah. Nah, anak sudah menggigil kehitaman. Kemudian beliau baru sadar, kamu datang malam, mainnya sampai malam. Ibu tahu kok, ibu ngerti, kamu pasti senang bermainnya. Jadi kasihkan, sampai lupa ya waktu. Tapi itu kan tidak baik juga bagi kamu. Kita itu sudah bilang sama kamu kan, keyakinan di rumah bagaimana, keyakinan di rumah dan ibu sampaikan ada yang ibu yang kalian waktu. Apalagi Bu, lalu kebebasan. Bebas di sini bukan bebas segala-galanya. Bebas di sini bebas dalam artian kita bisa merdeka, bisa mandiri, tidak menggantungkan hidup kepada orang lain, bisa bertahan hidup, berdiri sendiri di atas kepala sendiri, di bawah ketiak sendiri, tanpa menggantungkan kepada orang lain. Anak didik kita, anak kita pun diharapkan ya, masa depannya bisa mandiri, tidak disahkan oleh Allah, tidak mensisakan orang tua, tidak mensisakan orang lain. Dia bisa bekerja, dia bisa menghasilkan, dia bisa mengurus dirinya sendiri, dari mulai pakaiannya, dari mulai makannya, dari mulai sebagainya, dari hal yang mendetail sampai ke hal yang besar, dia bisa memenuhi kebutuhannya. Ini harapan aku. Sama tidak? Saya juga sama, punya harapan seperti itu kepada anak saya. Kalian itu, karena itu tidak akan selamanya ada, tidak akan selamanya hidup, pasti akan ada waktunya. Apakah meninggal, apakah berumah tangga. Nah, anak kita sudah terbiasa, sudah
sepatu, menyimpan baju, menyimpan piring, cara makan dari hal yang kecil dulu. Ibu bapak terkait di obok ini kurang kaya di obok nanti obok hilang disayang tertubuh tidak kedua. Jadi kasihannya kalau orang tuanya tidak ada, misalkan kalau dari ya pas wafat atau musibah atau jauh, misalkan anak itu kesulitan karena selalu menggantungkan diri kepada orang tua, karena selalu merasa ada yang menolong, ada yang membantu, ada orang tua. Pas orang tua yang tidak ada, kalau sudah berumah tangga biasanya mandiri ya, masing-masing dia itu bisa mencari kehidupan sendiri. Karena kalau bayangkan saja kalau misalnya anaknya ada 8, ada 12, menggantungkan diri semua kepada orang tua, apa yang ibu bayangkan? Iya, makanya harapan kita bisa mandiri, anak kita juga bisa mandiri, harus mandi sendiri ya, mandiri betul, bisa mandi sendiri. Selain mandi sendiri juga bisa bertahan hidup ya, bisa segalanya dilakukan oleh diri sendiri. Coba ibu yang ini terus biar tidak ngantuk sini bu. Tujuan dan keyakinan kelas tidak terbaca. Tujuannya memberitahu siswa tentang hasil pembelajaran kelas, apa yang akan mereka ketahui, apa yang akan mereka lakukan. Kemudian peraturan memberikan struktur yang diperlukan agar kelas menarik dan produktif, serta membuat sederhana dan mudah diikuti. Terima kasih bu. Maksudnya kelas tadi ini dipampangkan yang tadi itu peraturan yang dibuat oleh siswa, ini sebagai rambu-rambu pada saat anak melakukan sesuatu yang melanggar aturan. Nah, anak diingatkan kembali, disadarkan kembali, oh kesepakatan kita apa untuk supaya tertib, supaya tertata itu apa kesepakatannya di kelas. Nah, iya, jangan ribut, membuang sampah jangan menyengat saja, gitu, sebagai rambu-rambunya. Sana. Udah paham belum bu? Tentu belum paham. Nah, ini contoh salah satu restitusi. Apa nih bu? Opik menangis kata Mas jadi membuang sampah sembarangan. Bunga diajak ngobrol ibu.
punya sila lagi ya. Silakan kebiasaan ya. Tapi dilakukan restitusi pendekatan ke anak, kumaha ya, bersikap seperti itu. Kenapa? Terus anaknya digali kesadarannya, kenapa dia membuang sampah sembarangan, lupa. Terus kamu lihat ya ada laki-laki di kelas, apa kata restitusi? Oh iya ya Bu, cuma membuang sampah sembarangan. Berarti kamu itu benar tidak sudah melakukan konsumsi sembarangan? Ya salah Bu, katanya seperti itu. Nanti ada di koleksi yang pertama kali lihat. Kelas.
kasih berarti saya belum sesuai yang punya kami jawab. Ayo. Ibu mana yang anak itu ya? Pengajar praktik. Sebut kami ya mukana saya bukan kalau hanya ibu laki itu dinilainya baik. Silakan ibu. Terima kasih kepada Ibu pemateri yang sudah menyampaikan materinya dengan begitu lengkap, begitu sempurna. Bagaimana Bapak Ibu bisa menyerap materi yang tadi diberikan oleh Ibu narasumber? Bisa ya. Alhamdulillah. Kemudian kita masuk kepada acara yang ketiga, yaitu acara tanya jawab. Dibuka dulu untuk termain ke satu. Dibuka untuk 2 pertanyaan dulu. Yang mau mengajukan pertanyaan silakan acungkan tangannya, kemudian bisa di sini ya berbicaranya supaya terdengar oleh semuanya. Boleh, siapa yang mau bertanya barangkali? Mama Inci? Ada pertanyaan? Oh, pada dirinya enggak? Oh, bias. Bias. Atau yang lainnya? Silakan Bapak Guru kelas 6 mau mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan Ibu narasumber, saya bertanya, saya Osin, Ibu dari Cibeber. Menyimak penjelasan tadi dari Ibu narasumber bahwa filosofi pembelajaran untuk masa sekarang yaitu berdasar dari Ki Hajar Dewantara, yaitu berpusat pada murid. Faktanya di lapangan, Ibu, murid itu beragam, ada yang nakal, ada yang pendiam. Yang jadi pertanyaan, bagaimana memanage atau mengatur
keberagaman murid tersebut, sementara guru itu hanya satu. Seperti itu Ibu. Contohnya di kelas 6 ada 12 siswa, 12 keinginan, 12 kehendak, 12 karakter, sementara saya hanya satu. Bagaimana memanage atau melayaninya? Sementara tadi ada pernyataan bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada murid, dalam artian murid harus terlayani seperti itu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Guru kelas 6, Pak Osin, pertanyaannya sangat bagus, sangat penting sekali. Tepuk tangan. Betul. Dengan beraneka ragam murid, itu nanti saya pembelajaran 2.1 berdiferensiasi. Modul diferensiasi itu yaitu perbedaan dari beberapa aneka ragam murid, tetapi tadi kita kan sebagai manajer, sebagai pengelola. Bagaimana caranya? Nah, kan digali dari diri kita. Permasalahannya apa? Terus solusinya bagaimana? Kita gali. Nah, kalau misalkan kita ternyata diri kita itu belum bisa menyelesaikan solusi, kan ada kolaborasi. Betul sekali bahwa di sekolah itu guru harus berkolaborasi, harus bekerja sama dengan guru sejawat, dengan kepala sekolah, dengan pihak keluarga sekolah, dan juga dengan orang tua murid. Cara menghadapinya, siswa yang beraneka ragam keinginan dan bakat, betul bahwa siswa itu kan harus dimerdekakan, harus dibebaskan. Maksudnya dibebaskannya itu sesuai dengan keinginan, minat, dan bakatnya. Dikelompokkan Bapak. Nah, yang ini sukanya apa? Yang ini sukanya olahraga, yang ini sukanya bagaimana? Dikelompokkan, nanti dihubungkan kepada gurunya. Kalau di Merdeka Belajar itu fase A itu kelas 1 dan kelas 2, fase B, kelas 3 dan kelas 4. Jadi bisa kelas 2 dan kelas 6, berarti fase C bisa bekerja sama dengan ibu guru kelas 5. Kalau misalkan pembelajaran ada yang tertinggal di kelas 5, berarti di luar itu ada pelayanan. Jadi guru karena segalanya ada murid, segala sesuatu untuk kebaikan murid. Nah, guru harus menyadari tanggung jawab kepada murid. Dikelompokkan, yang bisa ini, yang bisa matematika berarti disatukan lagi dengan yang bisa matematika, yang belum bisa berarti dibimbing lagi dengan yang belum bisa. Dikelompokkan Pak, disesuaikan dengan minat dan bakatnya, dan kita bisa bekerja sama, bisa dengan guru yang ada, bisa juga dengan guru yang lain, atau bisa juga kalau ada dananya mendatangkan dari luar yang hobi olahraga biar potensinya bagus, panggil pelatih. Yang nakal direstitusi Pak, diperbaiki, baru didekati anak-anak. Dikelompokkan saja biar tidak terlalu kerepotan Bapaknya. Jadi di sini tuntutannya ya kita berkolaborasi, bekerja sama, bukan tuntutan. Jadi harus kesadaran dari diri lah, harus bisa mengelola, memanage dari awal siswa datang ke sekolah, dari persiapannya sampai proses pelaksanaannya, sampai evaluasinya, sampai refleksi, sampai tindak lanjut. Itu adalah tanggung jawab guru. Ya Pak, kalau Bapak tidak bisa sendiri, bisa bekerja sama dengan kita. Dengan kita tidak bisa ya, dengan kepala sekolah, dengan pihak desa, dengan pihak lingkungan sekolah, bahkan orang tua pun dilibatkan demi untuk menuju visi sekolah dan untuk kemajuan siswa-siswi kita. Terima kasih Ibu narasumber atas jawabannya. Mungkin jadi siswa itu dikelompokkan berdasarkan minat dan bakatnya. Misalkan yang senang musik atau menari dikelompokkan dengan yang senang musik. Misalkan tidak ada guru di sekolah yang berkemampuan itu, misalkan bisa mendatangkan dari orang tua siswa juga ya Bu ya. Misalkan ada orang tua siswa yang bisa melatih nari misalkan atau musik, bisa melatih siswanya, bisa diundang ke sekolah, mungkin seperti itu ya Bu ya. 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 Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, Manda silakan. Sampai Bapak atas. Ya
boleh. Silakan Bu Egi. Berarti kita bertanya. Ibu setelah acara alat umum kanggo materina luar biasa saya kalau kesannya kan orang saya dana. Jangan gitu jangan kekalasan abis itu. Ketika anak berbuat salah, memang betul ya kita tidak harus menghindari hukuman karena itu perbuatan otomatis. Jadi berusaha supaya kita teh jangan dulu ngambek gitu. Emosinya sabar, sabar. Lagi hanya lebih jengkel wajar kan ya, enggak. Apalagi kita punya cita-cita bahwa anak maunya kan pasti sami boge, sami serapi gitu, saya bisa pakai dulu sana. Belum bisa mah, udah kurang udah bisa lulus di bahasa kurang, minimal mah lulus di bahasa kurang kan, minimal kayak bisa nabi ya kelas 4 akhirnya, kamu kelas 5, kelas 6, SMP, ya udah bisa jadi tanpa abi gitu, bisa punya mungkin bersaing sama orang lain, minimal mah tuh yang entong misalkan entong sampai diketawakan orang lain gitu, entong sampai nyerahin, entong sampai jadi batu, entong sampai gitu kan, sampai mira kita teh mau deh anak kita teh misalnya studi kita teh kudu bisa minimal gitu kan, entong jauh beda di batu itu kan minimal gitu minimal mah gitu kan ada sebenarnya. Terus dia kesalahan kan kita misalnya murah kali berbuat salah dan murah kali memangnya belajar sama yang sekurangnya kadang-kadang harus sebut atau nanti dewasa berbuat salah belajar. Tapi Bu kadang-kadang begini, tadi kan ketika anak berbuat salah cara penanganannya yang pertama itu menggunakan tiga institusi. Yang pertama kali kita tanyakan kepada anak ketika berbuat salah adalah, nah, kemauan kamu teh salah. Kamu sadar tak kamu berbuat salah. Jadi kita kan bisa untuk menstabilkan identitasnya itu dulu. Jadi membuat anak sadar akan hal yang perbuatnya itu salah. Saya sebenarnya itu benar. Nah, tapi tidak sampai membuat anak itu merasa menghukumi diri. Aduh, aku salah, aku jadi minder. Aduh, gitu kan. Kan tidak mau juga gitu ya, gitu kan. Nah, tapi Bu, kenyataannya ya, yang saya alami gitu ya. Ketika anak berbuat salah, kalau anak ya, orang dewasa aja gitu ya. Murang kali SD mah kan masih anak-anak gitu ya. Ya mereka masih bahagia hidupnya, tidak ada beban hidup. Orang dewasa aja Bu, kadang-kadang ketika berbuat salahnya disamburkeun teh kadang-kadang lepeng we, tidak merasa bersalah kok bodo amat gitu kan. Aya kan terus itu kan kadang-kadang istilahnya menemukan orang ini sih teh orang teh itu kenapa tidak ada masalah dengan dia kan ya, terus kembali kita gitu kan. Disamburkeun teh kalau masih itu teh kalau kerja itu kan kadang-kadang gitu kan. Nah, padahal sih ada salah teh gitu. Kan jadi gemes sendiri kita tanya gitu kan. Kamu teh sadar sih kita salah gitu kan. Tapi kita ke anak kita tidak mau seperti itu. Kita mau anak itu sadar bahwa ini A salah, ini B baik, ini C baik. Kita mau anak kita itu tahu benar dan salah. Nah, dengan tadi yang pertama itu dengan saya ajak ngobrol gitu kan ya. Nah, kumaha pemain di sana kejadiannya itu sebenarnya. Si anaknya tuh si egokan ngobrol, tapi dia tetap tidak sadar gitu, tidak ada ke arah sana, dia tidak mau menyadari bahwa hal yang dia buat itu salah gitu. Karena membuat orang lain sadar bahwa yang dia lakukan itu salah itu memang ada susah gitu. Jangan kan anak orang dewasa aja kan yang tadi ada yang ngomong pemain gue sih itu juga pengalat gitu kan. Tapi kan anak-anak mah tidak seperti itu kan dia, kamu ada kurang kali mah yang nanti dasar makan penanaman moral dan norma kepada mereka itu sadar bahwa di kehidupan nanti di masyarakat yang luas dia tahu benar dan salah. Ya, jadi bagaimana cara membuat anak itu sadar apa yang dilakukan itu salah, bagaimana pendekatannya dan tapi tanpa menghukumi anak seperti itu, tanpa membuat anak benar. Terima kasih. Hebat ya, suasana sampai mencair bisa senyum ya. Dan juga belum bisa seperti itu hebat. Tepuk tangan buat ini. Bagaimana cara si anaknya tetap nakal wae, tetap melakukan salah gitu, kumaha caranya dakeunana gitu Ibu. Itu sadar-sadar, kumaha atuh indak teh.
Ya Ibu, dilihat dulu latar belakangnya. Latar belakangnya barangkali di rumahnya bagaimana. Anak berbuat sesuatu, bersikap negatif, itu karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kalau kebutuhannya sudah terpenuhi semuanya, anak akan diam, tidak akan bersikap, tidak akan bergerak. Cuma itu bergerak negatif karena ada kekurangan. Kekurangan apa? Kebutuhan. Apa sih kebutuhannya? Barangkali anak hebatnya nakal itu sebab kurang kasih sayang dari orang tuanya. Orang tuanya tidak ada, jauh. Merantau di negeri orang, di Arab. Jadi si anaknya kasihan sama neneknya udah tua. Anaknya udah kayak diculupin sekali-kali. Nah, dari situlah anak perlu kasih sayang, perlu perhatian, perlu pendekatan. Barangkali, misalkan seperti itu ya Bu, cari dulu latar belakangnya, kenapa anak bersikap demikian, kenapa anak itu nakal, apakah kurang perhatian di rumahnya, ataukah perlu pendekatan dari kita, apakah kita belum meraihnya, can ngobrol, can kenakan hatena, didekati anak tersebut. Apa maunya dia, apa keinginannya dia, apa kebutuhannya dia. Setelah itu, setelah dipelajari, ambil tindakan, ambil solusi, divalidasi. Gitu masalahnya, cari solusinya Bu. Ya, barangkali tadi nakal karena kurang perhatian, berarti perlu kasih sayang. Sekolah kita dekati, kasih perhatian. Anak misalkan di duduknya, di posisinya di depan, dekat dengan kita. Kalau demikian nanti anak merasa diperhatikan kan? Harus ibu demi bager, harus disebut pintar, kepintar oke. Tidak ada kasar, ini bager, pintar, bukan bager, sebenarnya jadi doa. Duduk di depan, ya perhatikan, coba kamu ke depan, kamu pasti bisa, kamu hebat kok. Jangan terjadi tampil ke depan membaca, wah hebat betul tangan. Kebetulan, ibu masih suka dia tetap pintar, nah ibu sebut pintar. Apa cara bisa ambil pintar, ada pintar dan juga sebenarnya, cuma sejadi itu perlu kasih sayang dari kita. Mengingatkan, kamu bangun menilai jauhan, kamu saluan. Jadi kita baca ya sob, jadi ya kita baca dan ya, bapak tulang jauh saya, bapak bisa yuk, ini tuh waktunya untuk saya. Dia punya, tapi karena dari-darinya, nah kita perlu pembiasaan secara rutin selain didekati. Ini saya
ibu siur untuk dari pacar orang ada orang astagfirullah nah anak ya muda ceritanya tadi mana cakap putih kan tadi beneran ya Allah jadi mana apa udah kan di tempat kepala itu sampai kan menang orang untuk beri pacar semarangnya naugenya aduh ya Allah teteh setelah itu disadiakan WC nya saya terus ayah mah jijik kaciran cakap gunting asa aneh ya kadang aneh bingung kadang sok itu hilang di kelas 5 aja ayah murid hilang ayah 2 ayah 3 lucu belajar kan hilang deh ayah sabar hilang sekali ya pas tangga terus ayah 3 terus bulan kamana kadang panitanya panita capek mah kami kan ke jalan nyapa di tukang lauk ya Allah nyapa di tukang cireng jajan minuman ngopi cireng mata pinter belajar matematika mana ada ngopi sebagainya kadang abi bingung tuh kan disuntakan kadang nggak disabar-sabar gak ayo lagi mana ya pakai ya kadang di antara diusahakan ngumpul di patakahan tapi dah lu kadang bingung tuh sesat gitu dulu tapi panggilnya kadang di tadi solusinya kadang ditelusuri paling banyak tuh 8 keluarga nah banyak sedang kurang nasihanan pendekatan panggilnya punya perhatian kan siswa Eta harus berubah gitu dari kesadaran hatinya kadang itu benar-benar tantangan lah bagi Abi di kelas 5 Aldena sampai kawi sekolah Abi kadang sok sirah budak Eta 3 atau 2 yang gitunya gaduh ayat kamu ke 5 kelas 5 asa gaduh 50 Abi mah sampai di kampung nih Abi kadang sirah dari nyut yuk ada arah kenal karena itu kadang bilang kurang kalau Eta aduh ampun kami belajar matematika kan jelas namanya alim pokoknya mah alim dia kayak nggak ada tanah di kelas Abi maksud ngoreng kadang ngoreng pare kayak buku aduh asa murid TK ceritanya nah mungkin itu tantangan bagi Abi perlu kesabaran paling ternya perlu
dari diri saya pribadi sebagai kelas 1 atau kelas 2 teh ya jangan sampai sekolahnya hari siang begitu. Tapi ini langkah itu tidak berhasil Bu. Si anak-anak kadang tadi sudah terbiasa datang pagi, jadi si anaknya terpukul di rumah teh soalnya mah meninggal dia yang hancur. Sementara di itu kendalikan daya mengerakkannya. Data diajar di kamar dulu. Jadi sampai kita mulai permainan. Biar anak belajar semuanya. Karena berhubung kelasnya cuma 1, jadi ada anak yang nganggur tidak belajar, kasihan. Coba kendalikan lagi, kembali lagi ke ibu. Coba anak-anaknya dikasih tahu, jangan datang siang Bu, jangan datang pagi. Itu ibu aturannya, jangan datang pagi. Saya rasa ibu si anak-anaknya datang pagi kan ini baik buat tisu. Rajin tuh Saya ibu. rasa semangat sekali Mak. Pemandang belajar kelas 1 kepengen ke kelas. Iya sudah saya biasakan seperti itu. Tapi anak tuh masuk aja kelasnya gila. Jadi saya binominya terlalu tinggi, rasa memiliki teh. Ibu udah ngantuk di rumah, cina atau keluar. Tuh ibu udah yang kalah banget, cina itu ayam minuman, ayam cai cina apa? Berbagai rupa alasan. Masa saya nggak beli kuah beli kacang itu kantongan? Iya Bu, Bu tadinya pagi-paginya sempat jalan itu ngomong kantor jalan. Kantor siangnya, tak kantor suami yang mau dijaga gerbangnya terlalu masuk, buka abis keamanan di guru punya barusan tuh kamu punya kalau terakhir punya di luar apa gitu tak gerbangnya dijaga aku guru karena apa itu nya kantor nggak ada gitu. Langkahnya, solusinya barangkali ya pintu gerbang dijaga atau ditutup saja kalau siswa sedang belajar tetapi sedang istirahat. Bisa juga berkolaborasi orang tua siswa kelas 1 mendekati orang tua siswa kelas 2 untuk bagaimana kalau anak-anaknya di rumah saja dulu bermainnya, jadi jangan begini berangkat pagi. Dari guru kelas 2-nya juga. Anaknya ya. Atau ibu gurunya aja belajar di luar bermain, belajar sama ibu gurunya bermain. Atau gimana aja lah, gimana triknya gitu ya ibu. Yang kurang ibunya kurang sambil berjalannya kayak melaksanakan kalau salah buat Pantenan ibu ya, nyanyi lagi kelas 2 yang dia siang ya punya pas masuk teh jam setengah 10 ya setengah 10 nah, jadi masuk ke sekolah bios tabu sarapan oke pengen datara ayah kegiatan sebelumnya kecuali kami ada kelas sanes ayah pelajaran olahraga pentingnya biasa masuk ke kelas kosong Kami kayak kelas yang kami ayah kelas mah penting nyawanya siang kami kelas 1 pilih sedangku pilih terkonsentrasi kecuali hari Senin paling kan dah hari Senin mah upacara paling kan tabu 7 kedah terus di sekolah paling tenangnya terus mudah-mudahan Kak Payuna kami bangunan kurang ada sadayana mudah-mudahan ayah kami kelasnya kage kelas 2 ngarah kelas 2 baru kelas ngarah biasa lebet PNG paling paling kan saat itu kami sekian seminar untuk hari ini. Kemudian izinkan saya untuk menyimpulkan hasil seminar hari ini. Arti dari disiplin adalah belajar ya. Nah, budaya positif itu harus dikembangkan dari anak, harus dimunculkan kesadaran dari hati anak supaya bisa mencapai tujuan untuk dirinya ke masa depannya. Jadi tidak ada rasa takut. Kemudian motivasi
Aduh, anak saya di luar bagaimana? Bukalah kunci. Lihatlah anaknya. Dia sampai meratap, sampai menangis, sambil memegang rambut anaknya. Anakku, kaulah segalanya. Saya tidak akan berperilaku seperti itu lagi. Dari sana, diajar orang membuat filosofi bahwa murid itu adalah segalanya. Saya akan berperilaku untuk anak saya dan untuk murid saya. Jadi guru itu harus bisa memajukan muridnya, harus bisa menuntun muridnya untuk menjadi anak yang bisa mengejar, mencapai cita-citanya di masa depan ini. Kemudian dari motivasi tadi ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Seseorang melakukan sesuatu karena memiliki kebutuhan, kan? Betul tidak, Pak? Coba, Ibu kebutuhannya apa, Pak? Bu. Pak, Bu. Ibu kebutuhannya apa, Pak? Bu. Sandang, pangan. Betul, sandang, pangan, rumah, ya. Sandang itu berarti pakaian, pangan, makanan, papan, rumah. Itu adalah kebutuhan sangat mendasar survival untuk bertahan hidup, survive untuk bertahan hidup. Kemudian selain itu juga butuh kasih sayang, rasa diterima dari lingkungan sekitar, kemudian rasa kesenangan, kebahagiaan. Bapak Ibu kan suka nonton hiburan ya, ada organ di kita mah. Nah, itu adalah suatu kebutuhan juga, kebutuhan rohani untuk menghibur diri, hiburan. Jangan sampai kita sibuk aja bekerja, itu stres, tua ya Bu, Pak. Jadi perlu kesenangan, nonton, kesenian atau apa saja. Kemudian butuh juga kebebasan. Dalam arti bebas di sini berarti kita tidak merasa tertekan, hati kita tidak merasa di penjara, kita bebas merdeka menentukan langkah kita. Kemudian perlu juga